setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sama-sama katakan dari awal, biar lagu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiada berubah, benar Tuhan, kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Nyatakan, amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Tuhan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari kita sembah Dia saat ini. Tiada berubah kuasa-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah-Mu Tuhan Allah yang hidup, mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, selama Kau beserta kami Tuhan, kami akan melihat hari demi hari Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan, Kau selalu menyertai.
katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Saya serahkan kepada hambanya, silahkan. Bahwa setiap kami malam hari ini untuk sungguh-sungguh berjalan seturut dengan hati-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti kerinduan-Mu, kami boleh berjalan seirama dengan Engkau, sehingga hidup kami makin ke hari makin menyenangkan Engkau. Bicara buat kami semua Tuhan, hati kami terbuka di atas misbah-Mu, kami persembahkan seluruh waktu, seluruh hati kami. Kami rindu bahwa hidup kami boleh makin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kuasai kami semua, kami siap untuk menerima. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sesuai dengan tema yang kita lihat malam hari ini adalah lebih ke mempersiapkan hati kita untuk tahun 2023. Sebetulnya pesan Tuhan mengenai tahun 2023 sudah mulai sempat saya dapatkan ketika bulan Juni-Juli posisi saya ada di Indonesia. Satu komitmen saya Bapak Ibu setiap akhir tahun seperti ini, nanti menjelang tanggal 24 ke atas, biasanya saya sudah mulai tidak lagi pelayanan. Saya betul-betul lebih banyak berdiam diri, karena saya rindu untuk bisa menangkap pimpinan Tuhan. Karena saya percaya begini, hanya Tuhan yang paling tahu apa yang ada di depan kita. Setuju Bapak Ibu? Karena itu bagi saya, daripada saya bingung untuk berpesta, merayakan tahun baruan, pasang kembang api, barbecue, atau apapun, dari sejak beberapa puluh tahun lalu, saya selalu menghabiskan setelah tanggal 24 dan seterusnya sampai awal tahun, saya kebanyakan untuk berdiam diri, saya menolak pelayanan. Saya jarang, karena saya kepengen fokus untuk mendapatkan pimpinan Tuhan untuk tahun ke depan. Saya bersyukur ketika tahun 2019 akhir, ketika saya menyendiri, Tuhan berbicara tentang kisah Elia di tepi sungai Kerit, di mana cerita itu mempersiapkan saya untuk memasuki tahun 2020. Elia disembunyikan di tepi sungai Kerit, di mana terjadi kekeringan dan kelaparan di luar, namun Tuhan menjagai dan memelihara Elia. Pas 2020, kita semua tahu terjadi pandemik seluruh dunia. Dan saya terkunci di Australia, dan tidak kebetulan sih Bapak Ibu bahwa tempat di mana saya terkunci yaitu kota Perth itu sebetulnya bukan daerah yang menjadi idaman saya, karena saya ini tipe orang yang suka rame, tetapi di Perth itu termasuk buat saya sedikit kayak desa ya. Jadi pada waktu terkunci itu sempat kelepak-kelepak saya,
sempat tidak suka, tidak tahan. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ketika terkunci di kota Perth itu, Tuhan itu kemudian menyadarkan saya bahwa ternyata kota Perth itu seperti Elia di tepi Sungai Kerit. Bukan berarti saya seperti Elia, tapi cerita itu ada kemiripan dengan apa yang terjadi pada saya, karena ternyata Perth itu merupakan satu-satunya nih ya, kalau boleh dibilang daerah di Australia yang ikon atau nadi utamanya adalah sebuah sungai. Dan itu Perth, saudara. Jadi kalau boleh dibilang Perth itu adalah kota yang dikeliling oleh sungai. Dan itu 2020. Menjelang 2022, Tuhan kasih Yesaya 22 ayat 22, di mana Tuhan katakan, aku akan membuka pintu di mana tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Bagi saya secara pribadi, pada waktu itu saya mendapatkan breakthrough, salah satunya saya mendapatkan permanent residence di Australia dengan cara yang ajaib, dan begitu banyak orang heboh dan heran bagaimana saya bisa mendapatkan hanya dalam 1 bulan permohonan permanent residence saya dikasih sama pemerintah Australia. Nah, itu Yesaya 22 ayat 22 untuk tahun 2022. Nah, saya ditodong sama Pak Julius untuk menyampaikan sebagian message Tuhan buat tahun 2023. Sebetulnya message Tuhan untuk tahun 2023 sebetulnya belum sepenuhnya lengkap ya Pak Julius, karena terakhir pada waktu kira-kira bulan lalu, tiba-tiba saya tuh bermimpi kuat sekali. Saya bukan seseorang yang punya karunia mimpi, tapi Tuhan berbicara dengan begitu jelas. Di dalam sebuah mimpi, saya melihat sebuah tulisan yang sangat besar, yaitu Yesaya 54. Ayat yang ke-10 itu yang saya lihat di dalam mimpi. Cuman tulisan aja Bapak Ibu. Jadi sekarang saya terus terang Bapak Ibu, ya nanti kalau Tuhan izinkan kita ketemu lagi di Januari, baru saya bisa bagikan mengenai Yesaya, karena ada lanjutan nih ceritanya dari message Tuhan untuk tahun 2023, yaitu saya melihat sebuah inspirasi dari Yesaya 54. Dan tidak kebetulan juga ada beberapa pendoa yang saya kaget, saya tidak cerita sama mereka, ternyata mereka dapat pesan yang sama tentang Yesaya 54. Nah, yang saya tahu bahwa Yesaya 54 itu punya latar belakang orang Israel itu sedang ada di dalam pembuangan di Babilonia. Ada di masa pembuangan di Babylon. Nah, saya waktu mendapatkan message Tuhan untuk tahun 2023, saya kalau boleh meringkas, jadi ada dua firman Tuhan yang mempersiapkan untuk tahun 2023. Firman Tuhan yang pertama itu yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu malam ini. Dan firman kedua yaitu Yesaya 54. Mudah-mudahan nanti kalau Januari kita berjodoh untuk berjumpa kembali, baru saya bedah. Karena saya jujur, saya belum sampai secara detail menangkap kenapa Tuhan bicara tentang Yesaya 54 juga. Nah, malam ini ayat yang pertama, pasal yang pertama, firman Tuhan yang pertama yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu adalah Mazmur 23. Jadi pada waktu bulan Juni-Juli ketika saya sedang pelayanan di Indonesia, pada waktu sedang mengemudikan dalam perjalanan menuju satu pelayanan, tiba-tiba saya menangkap sebuah suara yang keras sekali. Ada sebuah suara yang mengatakan begini, pelajarin dan siapkan dirimu untuk Mazmur 23. Bapak Ibu bawa Alkitab, mari kita sama-sama buka Mazmur 23. Jadi malam ini tema kita adalah Mazmur 23. Mudah-mudahan the next meeting adalah Yesaya 54. Oke. Mazmur pasal yang ke-23. Alkitab menuliskan, saya percaya Bapak Ibu hafal ya ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat pertama aja sudah menyenangkan ya. Siapa orang yang mau kekurangan?
Kita semua tidak mau kekurangan. Kita dengar banyak pakar ekonomi, bahkan Bapak Presiden Jokowi bulan Agustus juga sempat mengatakan, tahun 2023 persiapkan diri seluruh rakyat Indonesia bahwa tahun 2023 kita akan menghadapi tahun ke-8, katanya begitu, secara ekonomi, resesi karena kelanjutan kondisi peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan sebagainya yang berefek kepada banyak perkara, banyak bidang. Saya belajar percaya begini Bapak Ibu, seperti kata seorang hamba Tuhan yang sangat saya idolakan, namanya Smith Wigglesworth. Nah, saudara, Smith Wigglesworth ini seorang pendeta sakti yang kalau doakan orang sakit itu pakai cara yang nyentrik, yaitu dengan meninju. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya di pinggang, maka yang ditinju adalah pinggangnya. Kalau ada orang sakit, yang sakit adalah di tangannya, maka yang ditinju adalah tangannya. Yang saya pikirkan, gimana kalau yang sakit mukanya, maka yang masa mukanya yang dibogem gitu. Saya nggak bisa membayangkan dia punya cara penyembuhan, cara pengurapan yang cukup aneh. Tetapi reputasi pelayanannya beliau luar biasa. Begitu banyak orang sakit disembuhkan dan begitu banyak orang mati dibangkitkan. Jadi kalau dia mendoakan orang mati, menurut dia penyakit maupun yang terjadi pada orang mati itu setan. Jadi kalau sama setan nggak boleh ramah tamah, apalagi diajak interview, diajak tanya jawab. Kan saya pernah melihat nih orang pelepasan ya Bapak Ibu, saya melihat orang pelepasan itu ditanya, jadi nanya gini, siapa kamu? Siapa kamu? Nah kita niru kayak Yesus, siapa kamu? Kadang-kadang saya tuh mikir, setan tuh diwawancara. Padahal dalam hati saya tuh sempat mikir gini, namanya bapak pembohong. Setan tuh kan sebagai bapak pembohong. Kalau diwawancara, mana ada yang benar, betul enggak Bapak Ibu? Kalau bapak pembohong, kalau diwawancara, ya pasti banyak bohongnya gitu kan. Jadi menurut Smith Wigglesworth, sama setan tuh kita enggak boleh ramah tamah, harus keras. Makanya sama Smith Wigglesworth itu kalau doakan orang sakit maupun mendoakan orang mati itu ditonjok Bapak Ibu. In Jesus name, wah ditonjok dengan keras. Nah, yang saya kagum, ada dua hamba Tuhan yang saya sangat kagumi, Smith Wigglesworth dan kalau perempuan adalah Kathryn Kuhlman. Saya punya koleksi buku-buku mereka banyak sekali, dan yang saya hafal dari kehidupan mereka adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka yakinin. Salah satu nilai yang diyakinin oleh Bapak Smith Wigglesworth adalah begini, Tuhan berfirman, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Itu sebuah kata-kata bijak yang asli keluar dari mulut Smith Wigglesworth. Jadi Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Bapak Ibu ingat cerita seorang perwira yang datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Perwira ini berkata begini, Tuhan, Engkau tidak perlu susah-susah ke rumah saya. Cukup sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Perwira ini percaya betul satu kata yang keluar dari mulut Tuhan itu sakti. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan itu powerful, sangat berkuasa. Makanya Tuhan katakan langit bumi bisa berlalu, tetapi satu titik dari firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan apa yang kusuruhkan untuk dikerjakan sampai selesai. Jadi Bapak Ibu, saya percaya banget apa yang dikatakan oleh Bapak Smith Wigglesworth itu sesuai dengan firman. Tuhan berfirman, kita, bagian saudara dan saya dalam mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Kalaupun tahun 2023 tahun ke-8, tapi kalau Tuhan berbicara, itu tahun berkat, maka Tuhan berbicara. Bagian kita mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Amin Bapak Ibu. Saya ajak kita sepakat dulu dengan saya ingin kita sepakat dulu dengan sebuah niat bahwa malam hari ini kita bersepakat Tuhan berfirman, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Amin.
Saya percaya kalau kita ikut apa yang Tuhan bilang, kita belajar berjalan untuk dengan melangkah dengan Tuhan, semua akan baik-baik. Nah, mari kita lihat pada waktu bulan Juni-Juli, Tuhan tiba-tiba memberikan kesan kuat sekali mengenai Mazmur 23. Saya akan ajak mengupas untuk ayat demi ayat secara ringkas, nggak usah bertele-tele. Sebelum kita ke ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya, walaupun tahun depan katanya tahun ke-8, saya berdoa ayat pertama akan terjadi. Kita tak akan kekurangan. Amin. Yang butuh makan, tetap ada makan. Yang butuh rumah, ada rumah. Menurut saya itu lebih dari kaya ya Bapak Ibu, yaitu hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Nah, itu lebih dari kaya Bapak Ibu. Pas butuh tabungan, ada tabungan. Pas butuh jalan-jalan, ada berkat untuk jalan-jalan. Pas butuh kesembuhan, ada kesembuhan. Pas butuh berkat untuk beli rumah, ada berkat untuk beli rumah. Saya hidupnya pas-pasan begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin deposito enggak punya, tapi hidup saya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Nah, sekarang akan saya ajak melihat mulai dari ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, tadi saya mengirimkan beberapa gambar ke Pak Julius dan saya akan meminta Pak Julius untuk mudah-mudahan bisa nangkep gambar yang mana ya. Gambaran tentang padang rumput yang hijau di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saya pasti seperti gambar yang saya mau tayangkan ini. Seperti di New Zealand. Mungkin di mana ya? Kalau di Indonesia ada nggak ya? Pak, bisa share screen? Bisa? Mudah-mudahan Pak Julius tahu. Nah, mantap. Mantap. Sip. Kelihatan ya? Bapak, kelihatan? Bapak Ibu bisa melihat? Oke, semua tanda jempol bisa. Oke. Pasti dalam bayangan kita padang rumput hijau itu seperti ini, ya kan? Wah, Tuhan membawaku padang rumput yang hijau. Kita akan membayangkan seperti ini. Ini di New Zealand. Saudara harus tahu ya, Mazmur 23 ini bukan di New Zealand. Mazmur 23 ini di Timur Tengah. Jadi kalau kita baca Alkitab, harus sesuai dengan konteks Timur Tengah juga. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu, padang rumput yang dimaksud oleh Tuhan di ayat 2 itu seperti ini. Silakan Pak, yang ada gambar embek-embeknya juga itu. Silakan gambar kedua. Mudah-mudahan tidak salah. Yang ini ya Bu ya, 2 ini. Ini yang nomor 1. Iya. Saya ini dimatiin dulu Bu, sebentar. Ya, silakan. Nah, ini Pak Julius saja sampai kurang yakin. Apa benar padang rumput hijau kayak gini? Nah, ini padang rumput hijau yang dimaksud Tuhan. Nah, stop di sini ya Pak ya. Ini padang rumputnya, Bapak Ibu. Lah kok kering? Lah kok gersang? Bapak Ibu, Timur Tengah, bukan New Zealand ya. Saudara lihat, mana Bu padang rumput hijau? Loh itu kan rumputnya hijau toh. Hijau tua, tapi kan hijau, tetap hijau, bukan putih, bukan coklat, tapi kan tetap hijau, ya kan? Saudara, ini yang Tuhan katakan di ayat 2. Ia akan membawa aku di padang yang berumput hijau. Maksudnya apa? Anda lihat sekelilingnya, kering. Tapi ada rumput di bagian sini. Nanti mungkin di bagian yang berapa meter jauhnya di seberang sana ada rumput juga. Gembala, Tuhan sebagai gembala akan membawa saudara dan saya tahun 2023, masa yang dikatakan Bapak Jokowi masa gelap, yang dikatakan masa sulit, yang dikatakan masa berat. Tapi dalam nama Yesus tangkap dengan iman, Tuhan sebagai gembala tahu di mana ada tempat rumput. Tahu di mana ada rumput. Dia akan bawa saudara dan saya sebagai domba ketemu dengan rumput. Sehingga kita tetap di tengah kekeringan, tidak kelaparan.
Amin. Sehingga kita di tengah kekeringan ada aja jalannya menemukan makanan. Ada aja mujizatnya ketemu dengan makanan. Coba ditayangkan Pak Julius perbandingan dua padang rumput ini. Nah, ini yang Tuhan maksud di ayat kedua. Bukan yang nomor 1, bukan yang sebelah kiri yang hijau. Tetapi kalau tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap dengan iman percaya bahwa Tuhan sebagai gembala menjamin dan akan membawa kita ketemu dengan apa yang kita butuhkan. Domba butuh makan, domba butuh rumput. Jadi Tuhan sebagai gembala memberikan satu janji bahwa di tengah kondisi kering di sekeliling kita tahun depan, ada domba-domba yang saya berharap termasuk jemaat dari GBI Hosana akan dibawa Tuhan. Tidak pernah sampai kekeringan. Tuh lihat, dombanya tetap gendut kan Bapak Ibu? Walaupun di tanah kering, tidak kalah gendutnya juga. Tuh lihat, montok-montok juga. Itu yang saya percaya. Jadi walaupun tahun depan sulit, tapi saudara dan saya akan ada aja ketemu jalan untuk pemeliharaan Tuhan. Ada aja berkatnya, ada aja rezekinya, ada aja mujizatnya. Butuh pekerjaan, ada aja jalannya. Saya harap Anda tangkap ini dengan percaya. Amin. Lalu yang Tuhan janjikan yang kedua di dalam ayat 2, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu gambar air yang tenang yang dimaksud. Ya, itu betul Pak Julius. Nah, ini air yang tenang. Waduh, lah kok kubangan gini toh Bu? Kok kubangan? Bapak Ibu, jadi air yang tenang itu dalam arti ada persediaan air minum. Air yang bisa diminum, istilahnya seperti itu. Nah, ini sama seperti padang rumput tadi, bahwa sekalipun tahun 2023 akan sulit, tapi saudara dan saya akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kita butuh makan, kita butuh minum, Tuhan akan bawa kita menemukan keajaiban. Amin. Lalu yang ketiga, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saya mau mengajak ada beberapa gambar Pak Julius yang padang luas itu. Nah, saudara bayangkan kalau Anda jalan di lapangan yang model seperti ini. Kita harus bicara tentang konteks Timur Tengah. Nanti bulan Januari, pada waktu bulan depan saya berangkat ke Israel, mudah-mudahan saya sudah mengajukan permintaan, saya pengen menuju ke tempat di mana Mazmur 23 ini ditulis. Nah, jalan kebenaran itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau Anda lihat ini kalau orang jalan di sini, kira-kira Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sangat riskan untuk terpleset. Betul ya Bapak Ibu, sangat riskan untuk terpleset. Nah, apa yang dimaksud Dia menuntun aku di jalan yang benar? Tolong perlihatkan gambar yang ada panah-panah, Pak. Nah, Anda lihat itu ada garis-garis. Ada garis-garis. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa domba itu binatang yang bodoh. Domba itu bukan binatang yang cerdas. Jadi dalam arti dia bukan tipe binatang yang tahu di mana jalan yang ada garis-garisnya ini. Dia bukan binatang yang pinter, yang tahu strategi. Dia bodoh sekali. Gembala yang tahu jalan mana yang harus dilewati supaya tidak tergelincir. Dan saya percaya tahun depan, sekalipun keadaan sulit, Tuhan itu akan menggiring saudara dan saya melalui jalan-jalan yang mungkin kita tidak sadar, kita dituntun, kita tidak sadar, tapi kita dibawa ke jalan-jalan di mana kita tidak akan jatuh tergelincir, di mana kita tidak akan terpleset. Nah, tolong gambar berikutnya Pak, yang ada gambar orang di jalan. Nah, jadi Tuhan akan menuntun kita seperti ini supaya jalan kita itu aman, tidak terpleset.
Jadi saya terlalu percaya begini, kalau Bapak Ibu mau betul-betul mengikuti Mazmur 23, maka kalau dia melihat jalan yang kita akan lalui bahaya, maka dia akan tarik leher kita. Dia akan mungkin sedikit memukul pantat kita kali ya, supaya digiring. Ayo, ayo Mbak, jangan ke sana. Di sana bahaya. Sini, puter ke sini. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan membawa tongkat ya. Tuhan membawa tongkat, gada dan tongkat. Yuk kita lanjut. Jadi ini ya, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pak Yulis, ada satu gambar lagi. Nah, Bapak Ibu, saya belum pernah melihat lokasi Mazmur 23, tapi saya mendengar bahwa kenapa ayat 4 itu dituliskan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, Bapak Ibu, ini kan gambar ini dilihat dari atas. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau jalan di tengah-tengahnya. Nah, itu kan ada bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Kalau istilahnya kalau mulai matahari itu mulai turun, maka bukit-bukit ini akan menutupi sehingga kalau kita jalan di cengkokannya, kita akan mengalami yang namanya gelap gulita. Nah, kalau gelap gulita begitu Bapak Ibu, di mana matahari sudah mulai tidak kelihatan, maka di daerah seperti ini akan rawan yang namanya keluar binatang ular yang namanya ular bludak atau ular tedung. Nah, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama sering terjadi cerita di mana keluar ular-ular ini, dan ular-ular ini berbahaya sekali karena warna kulitnya hampir sama dengan tanah, sehingga sulit untuk dikenali. Tahu-tahu keluar dan tahu-tahu menggigit. Nah, makanya pada waktu orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan tiang api pada waktu malam hari, selain bukan hanya untuk penerangan, tapi juga untuk mengusir supaya binatang-binatang ini tidak mendekat. Nah, Alkitab bilang begini, kalaupun tahun 2023 akan menjadi kesempatan di mana saudara dan saya seperti sedang berjalan di cengkokannya, di bagian lembahnya, di mana bukit-bukit kemudian dengan cepat menutup cahaya matahari, sehingga terjadi ular-ular keluar, bahaya-bahaya sedang mengintip di depan pintu. Tetapi ini sebuah hal yang dijanjikan oleh Tuhan, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada sebuah janji perlindungan. Jadi saya tuh membayangkan begini loh Bapak Ibu, tahun depan tuh kok sepertinya ada ranjau-ranjau ya, yang saya tidak tahu bisa mengancam kondisi pekerjaan, bisa mengancam kondisi ekonomi saudara dan saya, tapi sebuah janji yang luar biasa. Yang saya lihat dari Mazmur 23 itu bukan kondisi yang hijau, terus kebun buah-buahan yang banyak berlimpah buahnya, enggak. Yang saya justru lihat Mazmur 23 itu kegersangan seperti ini. Tahun depan itu seperti itu, tapi sampai sejauh ini yang Tuhan janjikan, ada perlindungan, ada pemeliharaan yang Tuhan lakukan. Kemudian yang kelima, kita lihat ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, saudara, Anda bayangkan kalau Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Anda bayangkan berarti suasana makan-makan itu ada di depan musuh. Jadi kalau di depan musuh berarti di tengah medan peperangan. Pertanyaan saya sederhana, bisakah orang itu makan-makan ciak-ciakan di tengah kancah peperangan? Nggak mungkin kan? Bisa nggak orang itu lagi pesta makan-makan di tengah peperangan? Nah, ini yang Tuhan katakan. Tetapi anak-anak Tuhan, justru di tengah kancah peperangan, anak-anak Tuhan akan tetap menikmati pesta. Anak-anak Tuhan akan dijamu sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menyediakan makan, pasti jumlahnya
Tidak sama dengan kalau saudara yang menyediakan makan. Jumlah yang disediakan Tuhan jauh lebih spektakuler, lebih berlimpah daripada saudara dan saya. Ini jadi artinya sekalipun di tengah peperangan, Tuhan akan tetap menyediakan pesta, Tuhan akan tetap menyediakan kecukupan, bahkan kelimpahan buat saudara dan saya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, mengurapi kepala itu tradisi dari Mesir. Nah, Anda tahu bukan kalau orang Israel itu ada di bawah penjajahan Mesir itu lama. Sehingga kebudayaan Mesir juga diadopsi sama mereka, diikutin. Salah satu kebudayaan Mesir adalah kalau mau pergi berpesta, kepalanya itu harus diminyaki. Nah, bentuk minyak di Mesir pada waktu itu seperti kun. Bapak Ibu tahu es krim kun, ya? Es krim kun. Jadi saya melihat dari gambar-gambar sejarah cara mereka berpesta, maka pada waktu mereka berpesta itu mereka akan menempelkan es krim kun. Anda bayangkan es krim kun ya, tapi itu bukan es krim tapi minyak. Jadi itu ditempelkan di atas, kemudian minyak itu akan meleleh. Jadi minyak itu memang akan meleleh. Nah, itu kalau mau pergi pesta, itu adalah tanda bahwa yang diundang ikut happy, ikut bersuka cita. Justru kalau saudara diundang pesta, tapi saudara tuh tidak pakai itu, saudara dianggap menghina. Ayat kelima bilang, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya tuh gini, kita tuh tidak punya minyak, kita tidak punya modal, kita tidak punya apa-apa untuk bisa sukacita. Kita tidak punya modal untuk berpesta. Tapi ayat 5 menceritakan Tuhan yang sediakan semua modalnya. Tuhan yang siapkan semua modalnya untuk kita berpesta. Artinya bahwa Tuhan betul-betul akan memberikan penyediaan dari awal sampai akhir secara berlimpah. Wah, kalau saya membayangkan tentang dunia pekerjaan, artinya bahwa termasuk bahwa ketika kita secara manusia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita tidak punya modal apa-apa untuk bahagia, kita tidak punya modal apa-apa untuk senang-senang karena kondisi sulit. Tetapi ini yang Tuhan janjikan, Tuhan yang akan sediakan dengan cara yang supranatural. Pialaku penuh melimpah. Nah, tadi ada gambar cangkir. Ini sebetulnya bukan gambaran yang terbaik ya. Ya, cangkir ini sudah tidak seperti cangkir Timur Tengah. Ini cangkir yang bisa dibeli di Mangga 2 kali ya. Mungkin di Mangga 2 jual kali cangkir seperti ini. Kalau di Surabaya ada Pasar Turi dulu PGS. Nah, saudara, Anda pernah datang nggak ke pesta-pesta di mana ada pelayannya yang setiap waktu melihat gelas saudara kosong lalu diisi lagi, gelas saudara kosong lalu diisi lagi. Jadi istilahnya mereka itu apa ya? Flow apa ya? Pokoknya terus ngalir gitu kan. Jadi nggak boleh membiarkan gelasnya tamu itu sampai kosong, sampai dia manggil, Pak, tolong diisi. Jadi free flow, mereka bilang free flow ya, free flow. Jadi terus diisi. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat yang kelima, bahwa di masa kekeringan nanti, saudara dan saya akan free flow. Ada jadi isi terus, nggak pernah kekurangan. Jadi mau habis diisi lagi, mau habis diisi lagi. Aduh Tuhan, kayaknya nih kok mau habis, nggak cukup nih kerjaan, diisi lagi. Ada aja mujizatnya. Waktu saya membaca ini, wow, ini keren banget. Nah, ayat 6 mengakhiri begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya, walaupun tahun gelap yang akan kita hadapin, tapi kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Tapi semua pasti harus ada syaratnya ya Bapak Ibu. Harus ada bagian yang harus saudara dan saya lakukan. Apa bagian yang harus saudara dan saya lakukan? Ayat pertama itu kuncinya. Ayat pertama bilang begini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti kuncinya ayat 2 sampai dengan ayat ke-6 ini bisa terjadi kalau
Tuhan yang jadi gembala. Kenapa? Saya bilangkan pada Bapak Ibu, domba itu terlalu bodoh untuk tahu di mana ada rumput. Domba juga terlalu bodoh untuk tahu di mana ada air. Domba juga bodoh untuk tahu ketika musuh sedang menyergap. Domba juga terlalu bodoh untuk mengerti di mana tempat-tempat yang aman. Intinya, domba betul-betul tidak bisa apa-apa. Hanya bisa bergantung 100% kepada gembala. Jadi, kalau tahun 2023, Bapak Ibu mau mengalami ini, di tengah kekeringan ada aja rumput, ada aja air, ada pesta terus yang dibikin oleh Tuhan. Ada modal yang membuat sukacita itu tidak pernah berhenti. Maka syaratnya Tuhan jadi gembala. Nah, satu yang saya mau sampaikan. Nah, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ini gambar yang cukup aneh. Dalam bayangan saudara dan saya, gembala itu bayangan kita adalah laki-laki. Tetapi sebetulnya gembala di Israel mayoritas adalah perempuan. Hah? Kok bisa begitu? Karena para laki-lakinya punya urusan yang jauh lebih penting daripada ngurusi domba. Dengan kata lain, pekerjaan mengurusi domba itu adalah pekerjaan yang dianggap tidak penting. Karena itu diserahkan kepada wanita. Laki-laki mengerjakan urusan yang jauh lebih penting. Apa, Bu? Ya, mungkin berbisnis, mungkin kongko-kongko kali ya. Saudara ingat pada waktu Ishak mencari istri ya, bujangnya Abraham diutus, lalu ketemu dengan seorang wanita yang memberi minum onta-onta. Nah, saudara, itu Ribka itu adalah gembala. Saya membayangkan bahwa pada waktu Abraham didatengin 3 malaikat, Abraham menyuruh Sarah, istrinya, supaya mengambil anak lembu untuk kemudian dikelola. Karena memang yang mengembalakan itu Sarah, bukan Abraham. Jadi artinya pekerjaan mengembalakan domba itu merupakan pekerjaan yang tidak penting. Makanya kebanyakan diserahkan pada para wanita. Atau diserahkan kepada orang-orang yang kelas bawah. Bapak Ibu ingat pekerjaannya Daud pertama kali? Menggembalakan 2-3 ekor domba. Kenapa? Karena Daud dianggap paling tidak penting oleh bapaknya. Nah, yang saya mau kabarin kabar gembira buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan menjadi raja. Bukan memilih lahir jadi raja. Tuhan Yesus lahir ke dunia di antara para gembala. Karena Tuhan Yesus berkata begini, akulah gembala. Yesus memilih pekerjaan yang dianggap orang tidak penting. Kenapa? Karena bagi Yesus, saudara dan saya sangat penting. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Tuhan Yesus menganggap jelek-jelek gini kita. Bau, suka kentut, suka kepahitan, ngamuan, dikit-dikit tersinggungan. Tuhan cinta banget sama saudara dan saya. Dan dia memilih pekerjaan sebagai gembala. Karena buat Yesus, domba-dombanya penting. Pertanyaannya itu begini. Yesus menganggap saudara dan saya domba. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau menganggap
dan memperlakukan Tuhan sebagai gembala. Banyak dari kita tidak mau menjadikan Yesus sungguh-sungguh sebagai gembala. Kita cuma ngomong doang, Yesus gembalaku. Tapi kita tidak betul-betul memperlakukan Yesus sebagai gembala. Bagaimana memperlakukan Yesus sebagai gembala? Kita buka ayat terakhir. Yohanes, bagaimana memperlakukan Yesus sebagai gembala. Saudara, mengenai gembala kita tahu ada di dalam Yohanes 10. Oke, Yesus selalu katakan aku gembala yang baik. Perhatikan. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Kita lihat Bapak Ibu. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Salah satu ciri gimana kita memperlakukan Tuhan sebagai gembala adalah gembala domba itu punya kelemahan di mata. Matanya tidak bisa melihat lebih dari 5 meter. Jadi kalau ada macan di depan dia dalam jarak 10 meter, padahal macan bisa lompat dalam jarak 10 meter dan menerkam domba dengan gampang. Domba tidak akan bisa tahu itu macan. Dia akan pikir mungkin itu bayangan batang pohon. Jadi domba tidak bisa tahu. Domba itu on. Saudara, kenapa Tuhan umpamakan saudara dan saya sebagai domba? Karena Tuhan mau bilang gini, sebetulnya saudara dan saya itu bodoh. Kita tuh tidak ngerti apa-apa. Kita tuh cuma sok pinter. Kita cuma sok minterin, tapi sebetulnya kita itu bodoh. Nah, domba memang dari ujung manapun sebetulnya tidak punya kelebihan. Alat pertahanan. Saudara, apa alat pertahanan domba? Tanduk, Bu. Itu kambing, Bapak Ibu. Kalau domba tidak punya tanduk. Jadi domba tidak bisa bertahan. Alat pertahanan semut. Semut yang kecil aja punya alat pertahanan. Apa alat pertahanan semut, Bapak Ibu? Gigitannya. Betul ya? Domba tidak punya alat pertahanan. Menanduk, tidak punya tanduk. Gigit, nggak ada giginya. Apa? Lari, juga tidak bisa lari cepat. Yang bisa lari cepat itu rusak, bukan domba. Berenang, domba itu takut air sebetulnya. Nah, domba itu takut air. Makanya Tuhan bilang, aku membawa domba ke air yang tenang. Karena domba itu takut air. Nah, saudara, domba itu tidak bisa apa-apa. Bahkan domba itu binatang yang gampang stres. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang sudah punya cucu, atau mungkin pernah lihat film Shaun the Sheep, film kartun. Nah, domba itu gampang stres. Kalau domba itu sampai kebalik, pernah lihat domba kebalik? Badannya kebalik. Nah, domba kalau kebalik itu panik, bisa embek-embek, dan Anda biarkan dia karena lucu kebalik. Anda ketawain dia 1 jam dia kebalik, tidak bisa balikkan badan, dia stres. 1 jam kemudian dia bisa mati. Jadi domba itu bisa mati gara-gara stres karena kebalik. Itu saking gopoknya domba. Tapi Anda tahu hebatnya. Kalau boleh saya bilang, sebetulnya domba tidak punya alat pertahanan, tapi ada satu alat pertahanan yang sebetulnya tidak disadarin. Domba punya satu kelebihan, yaitu telinga. Anda tahu kalau Tuhan menggambarkan saudara dan saya sebagai domba itu ada maksudnya semua. Domba itu punya kehebatan di telinga. Saya bilang matanya kabur, tapi telinganya hebat. Telinganya gimana? Nah ini, telinganya hebat, bukan hebat mendengar kalau musuh lagi datang. Enggak, itu bodoh lagi dia. Dia cuman hebat telinganya kalau mendengarkan suara gembalanya. Wow, saya kadang-kadang kagum ya Bapak Ibu. Tuhan itu kok bisa bikin domba seperti itu ya. Dan saudara dan saya dibuat seperti domba. Itu cuman punya satu kelebihan, yaitu
telinganya itu cuma bisa dengar suara gembalanya. Yang lain nggak bisa dengar. Jadi kalau saudara dan saya disebut sebagai domba, berarti saudara dan saya sebetulnya diberi kemampuan untuk bisa mendengarkan suaranya. Gitu kan? Karena domba itu punya kemampuan hebat. Pernah ada sebuah cuplikan film, domba itu dites suara gembalanya, jadi gembalanya itu cuman manggil hehehe, cuman gitu loh. Biasa. Ada beberapa turis disuruh niru persis hehehe gitu, dengan intonasi persis, dombanya nggak ada yang dengerin. Tapi detik gembala yang ngomong hehehe, dombanya bisa gerudukan langsung datang kepada gembala. Oh, itu saya lihat filmnya, saya sampai berdecak kagum. Bapak Ibu, berarti apa? Perlindungan seekor domba, pemeliharaan yang terjadi pada seekor domba hanya bisa terjadi kalau domba belajar dengarkan gembala. Karena cuman gembala yang tahu di mana rumput yang hijau, gembala yang tahu di mana ada air, gembala yang tahu di mana jalan yang tidak akan bikin domba terpeleset, dan kuncinya cuman satu. Domba hafal suara gembalanya dan nurut dengan suara gembala. Jadi kalau boleh saya rangkum, Anda mau ngalamin Mazmur 23. Belajar dengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dengarkan? Mazmur 23 bilang begini, aku diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa domba bisa hafal suara gembalanya? Karena domba tidur bersama dengan gembala. Domba tiap hari bergaul dengan gembala. Bapak Ibu, kalau Anda berkata, saya tidak bisa dengarkan suara Tuhan, berarti Anda bukan domba. Mungkin Anda kambing. Nah, hati-hati. Kalau kambing, nasibnya adalah gulai kambing atau sate kambing. Saya berharap kita betul-betul seperti domba. Ya sekarang ada ya sate domba ya. Manusia tambah lama tambah ganjek, Bapak Ibu, semua dimakan. Oke. Tapi yang saya maksud adalah bahwa kalau kita mau melewati tahun 2023, Tuhan sudah ingatkan, nak, nempel terus sama aku. Belajar tangkep, nak. Kalaupun kita tidak bisa dengar, mungkin sampai terlalu tuli untuk pendengar, saya terlalu percaya, entah dengan cara bagaimana tongkatnya Tuhan akan turut berbicara untuk menjagai saudara dan saya. Mungkin berupa tiba-tiba pintu-pintu yang tidak berkenan dipaksa oleh Tuhan untuk ditutup, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Jadi bersyukurlah kalau ada pintu yang ditutup. Karena saya percaya mungkin pintu itu sengaja ditutup karena saudara tidak dengar. Tuhan lagi ngomong, nak, pintu itu tidak bagus. Jangan dipaksa. Belajar mempercayai aku. Amin Bapak Ibu. Jadi dua kunci yang saya mau sampaikan memasuki tahun depan adalah bergaul karib dan belajar mendengar suara gembalamu. Amin. Saya sekarang kembalikan kepada host, kepada Pak Julius. Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan seneng banget. Tuhan mau banget jadi gembala buat saudara dan saya. Dia sengaja memilih pekerjaan ini karena cinta dengan kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya menjadikan dia sebagai gembala? Saya berharap memasuki tahun 2023, kita betul-betul akan membawa hidup kita menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan. Saya serahkan pada Pak Julius. Amin. Terima kasih Bu Ruth untuk share firman Tuhannya yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya siapapun yang dengar firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya, mentaatinya,
maka kita bisa melewati tahun 2023 ini nanti bersama dengan Tuhan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Ruth untuk tahun 2023 nanti, atau bagaimana, atau dari firman Tuhan tadi? Atau aku tanya dulu deh Bu Ruth ya, sebentar. Mungkin sesi tanya jawab sih nggak panjang hari ini. Mungkin kalau berkenan nanti Ibu Ruth bisa berdoa buat kita gitu ya Bu ya. Aku kan sering dengar Ibu Ruth menceritakan ya, cerita kesaksian banyak mukjizat yang Ibu alamin, walaupun di dalam tahun-tahun yang gelap gitu, yang tahun yang sukar, kayak waktu tahun 2021, 2022. Dan aku merasa terberkati banget sih sama kesaksian Ibu itu, menguatkan banget, dan aku yakin juga pasti menguatkan banyak orang yang mendengarnya. Yang aku pengen tanya sama Ibu tuh, kalau Tuhan tuh membimbing, misalnya kayak menghadapi suatu hal gitu, dari pengalaman Ibu tuh per step, per langkah gitu, oh lakukan ini, atau dikasih tahu semua dulu, atau bagaimana Bu? Dan itu bisa melewatinya itu bisa ini kan suara Tuhan dan aku taat. Nah itu ada tip-tipnya nggak Bu ya? Iya. Tuhan itu nggak pernah langsung kasih seluruhnya, Julius ya. Selalu baby step, selalu. Jadi apakah saya tidak bisa salah untuk menafsirkan? Sangat bisa salah. Jadi ketika pertama kali, kenapa saya akhirnya membawa anak-anak ke Australia, itu karena melalui mimpi. Dan karena keputusan ini besar, Pak, saya nggak berani langsung melangkah. Jadi gini, kalau saya menangkap satu guidance, satu pimpinan, kalau itu sesuatu yang gede banget, secara jujur saya butuh waktu. Bukan tidak taat, tapi saya belum yakin apakah itu suara saya atau suara Tuhan. Jadi ketika instruksi untuk bawa anak-anak ke Australia, itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Itu contoh simpel, Pak. Jadi setelah 5 tahun itu melalui apa? Melalui mimpi. Salah satunya melalui mimpi. Saya memang tidak punya karunia mimpi, tapi pas kepepet-kepepet bisa timbul mimpi-mimpi. Jadi dalam mimpi itu sangat jelas sih. Dalam mimpi itu Tuhan katakan gini, segera siapkan rumah kedua di negara lain. Yang saya gregetan waktu itu, Tuhan kenapa pakai kata di negara lain, Mbok ya langsung negara mana gitu loh. Kan repot kata di negara lain. Di dunia ini ada berapa negara kalau aku suruh meraba-raba. Jadi makanya butuh 5 tahun, Mbak Julius. Jadi dari beberapa mimpi itu, setiap tahun selama 5 tahun tuh mimpi yang terulang-ulang. Jadi setahun sekali bawa ke negara lain, bawa ke negara lain. Akhirnya saya mulai mikir, kok sampai diulang 5 kali ya, ini pasti sesuatu yang serius. Saya mulai nanya sama Tuhan, negara mana Tuhan? Kalau memang ini Tuhan, negara mana? Kasih lihat. Apakah langsung dapat jawabannya? Enggak. Kadang enggak dapat apa-apa, Julius. Tiba-tiba, ya saya akhirnya karena enggak dapat apa-apa negara mana, saya nyoba yang paling gampang deket Malaysia ya. Biayanya kan enggak besar. Ya saya melangkah dengan iman ke Malaysia. Ya hitung-hitung sekalian liburan. Sampai di sana berdoa, Tuhan, inikah negaranya? Kok enggak ada tanda-tanda, enggak ada petir menggelegar, enggak ada awan-awan turun atau gimana, enggak ada apa-apa. Ya udah. Terus kemudian Singapura, dapat berkat ke Singapura. Terus dapat berkat ke Amerika. Itu di tiap negara dalam 5 tahun itu tanya. Jadi sejak mimpi pertama itu udah mulai nanya. Terus Tuhan, kalau ini memang mimpi dari Tuhan,
kasih saya pimpinan dong, negara yang mana. Tapi ke Amerika nggak ada tunjuk pimpinan apapun. Sampai akhirnya ke Australia. Ke Australia juga kemana? Nggak ada pimpinan. Sampai akhirnya mungkin Tuhan gregetan kali ya karena anaknya ini nggak peka-peka gitu. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan dari India. Di pesta pernikahan, tiba-tiba saya tuh dikenalkan sama beliau, dan ketika kenalan, tiba-tiba dia langsung begini, "Sister, can I pray for you?" Lah, siapa yang nggak mau ditawarin didoakan? Oh, of course, saya bilang gitu. Didoakan. Terus, ya kalau kayak gitu pas enak ya, dia bilang, "Aku tuh melihat peta. Dan di dalam peta ini kok aneh ya, kamu sering keluar masuk sih di peta itu. Kayaknya bakal menjadi tempat tinggalmu yang lain. Kok kamu sering banget bolak-balik di tempat itu." Aduh, puji Tuhan, siapa tahu hari ini istilahnya rahasianya dibukakan sama Tuhan setelah 5 tahun negara yang mana. Sempat jujur harapan saya mikir yang enak-enak. Terus dia bilang gini, petanya ini peta Australia, madeg gitu, langsung saya madeg Australia. Saudara, pada waktu saya berkunjung ke Australia, saya nggak suka, saudara, karena jam 5 mall tutup di sini. Aduh, nggak tahan saya. Terus kemudian, akhirnya itu salah satu peneguhan. Jadi, step by step, Pak Julius, sampai 5 tahun itu nemuin. Dan itu pun di Australia, saya ke Sydney, ke Melbourne, nggak ada wangsit apa-apa. Sampai akhirnya diajak temen, "Kenapa nggak ke Perth?" "Enggak itu tempatnya jin buang anak," saya bilang begitu. Itu istilah saya untuk tempat yang sangat terjauh sekali. Sepi gitu kan. "Enggak tempatnya jin buang anak, ngapain?" Gitu kan. Terus, ya nggak ada salahnya, berangkat ke sana lihat-lihat, toh biaya tiketnya murah. "Berapa sih tiketnya?" 750.000. "Ah, masa? Kok kayak tiket ke Bali?" Nah, tergoda gara-gara tiket promo. Saya ke Perth. Nah, disitulah ketika saya di Perth, Bapak Ibu, kesan pertama saya melihat Perth, saya tidak jatuh cinta. Saya tidak suka. Tapi selama 2 minggu di Perth, ada sebuah keanehan. Tiap hari itu hujan, dan selalu muncul pelangi double. Pelangi double itu keanehan alam yang terjadi. Padahal saya ke Australia bulan Juni-Juli itu bukan sekali itu. Sebelumnya ke Sydney maupun Melbourne itu juga bulan Juni-Juli. Anak saya tiba-tiba peka dan dia bilang begini, "Mam, ini ada sesuatu yang aneh. Kenapa everyday setiap hari kita bisa melihat pelangi itu double? Kan pelangi itu sebuah janji Tuhan. Kan pelangi itu pewahyuan Tuhan. Ma, jangan-jangan Tuhan memang bawa kita ke Perth." Dari situ akhirnya saya bersama dengan suami rundingan ngambil keputusan kita bawa anak-anak sekolah ke Perth. Terus, apakah enggak takut? Karena enggak ada dana takut, Bapak Ibu. Tapi suami saya tuh luar biasa, selalu bilang begini, "Ya paling jelek, kalau sudah dicoba paling jelek, lah enggak bisa bayar, ya pulang lagi. Lek kamu malu, ya pulang ke Bali ya. Karena lek di Surabaya kamu sudah dikenal orang. Lek ke Bali kan orang enggak tahu. Buru ternyata balik kampung karena enggak mampu membiayai sekolah. Ya udah, melangkah aja." Jadi mulai mengambil langkah, cari sekolah, cari beasiswa, nggak ketemu. Tiba-tiba dalam proses berjalan, ada aja jalan di Tuhan buka. Itu selalu kayak gitu, Pak Julius. Jadi nggak bisa langsung, "Tuhan, aku mau berangkat kalau semua duit sudah mbok sediakan. Aku nggak mau loh duitnya cuma bayar sekolah 1 semester. Aku mau sampai lulus." Nggak gitu, aku kempot-kempot, aku sport jantung. Nggak bisa kayak gitu. Andai kata bisa kayak gitu, Pak Julius. Nggak bisa kayak gitu. Jadi step by step. Bisa salah enggak Burut? Bisa salah. Terus ya apa lek salah? Ya pulang. Ya sudah, pulang kekalahan. Ya enggak apa-apa, namanya juga belajar, enggak sampai mati kan. Iya, iya. Nah, kalau Jadi gitu kira-kira gitu. sekarang Ibu udah tahu maksudnya kenapa Tuhan ini sedikit pengalaman Ya, aku pengen tanya pengalaman. Jadi udah tahu sekarang Bu
kenapa Tuhan utus ibu pindah di Perth, anak-anak sekolah nanti bagian apa? Enggak Oh, belum 100% gitu. Pak. Enggak 100%. Tapi salah satu reason yang saya tahu kenapa Tuhan memilihkan saya di Perth, karena ternyata untuk mendapatkan permanen resident, itu saya juga baru ngerti kalau Perth itu ternyata merupakan salah satu negara bagian yang cukup mudah kalau kita mau mengajukan PR. Tapi itu awalnya saya nggak tahu, Pak Julius. Jadi ketika sampai di sini, berjalan dengan waktu, terus kemudian di lockdown, saya akhirnya baru mengerti bahwa Perth ini merupakan salah satu pintu masuk yang gampang untuk ke PR. Banyak yang Jadi pindah dari Sydney, Melbourne untuk itu. ya. Oh ya. Jadi sampai saat ini pun Ibu masih belum bisa mengerti seluruhnya kenapa mesti tinggal di Perth. Enggak, sampai hari ini saya masih kadang-kadang menangis. Tuhan, aku mau pulang. Saya bilang, kalau Tuhan membawa aku ke Perth cuman untuk tujuan PR kan sudah tercapai. Boleh nggak pulang? Dan masih belum boleh, Pak. Jadi gitu. Satu pertanyaan lagi yang mungkin banyak orang nanyakan dan aku juga mungkin tanyakan sih. Apa yang membedakan, maksudnya kok favor Tuhan buat ibu tuh gede banget, sedangkan untuk anak-anak Tuhan yang lain belum tentu segede itu, walaupun sama-sama ya cinta Tuhan. Nah itu kan kayaknya hidup ibu tuh penuh mujizat banget gitu deh. Oh, jadi karena itu Tuhan. Pak Julius mikir favor Tuhan besar ya buat saya. Oh, iya. Pak Julius percaya nggak, teman-teman semua di sini percaya nggak bahwa sebetulnya kita semua itu harusnya penuh dengan favor Tuhan. Cuman banyak dari kita yang nggak menyadari fasilitas itu. Nah, jadi contoh simpel ya, contoh simpel. Ya. Kita semua tahu nggak kita anaknya Tuhan? Tahulah. Tahulah, tapi cuman kita tahu aja. Tapi saudara waktu berdoa, contoh simpel. Pernah nggak berpikir kalau berdoa minta rumah, cara kita berdoa itu kayak orang susah setengah mati gitu berdoa untuk minta rumah. Betul nggak Pak Julius? Ya. Menjalani doa puasa lah, mungkin kayak hukum Taurat itu harus putar tembok berapa kali. Iya, betul nggak? Ya, bagi sebagian orang mungkin ya. Bagi beberapa orang kan sepertinya untuk meminta rumah itu harus melalui prosesi yang sulit gitu kan. Ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi Pak Julius? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu sepertinya untuk mengabulkan doa yang gede-gede kayak minta rumah itu kayaknya gue harus kudus, gue harus pelayanan kek, gue harus memberi kek atau apa dengan serangkaian persyaratan. Tapi pemikiran saya beda. Pemikiran saya tuh gini loh. Anak saya dulu, saya pernah hidup di kos, ya, pernah tinggal di kos. Jadi pernah ngalamin masa susah tinggal di kos. Dan pada waktu tinggal di kos, namanya anak kecil kadang-kadang kan lancang ya. Masih umur setahun lebih, jalan itu kan lancang. Terus tidur di kamar, masuk-masuk di kamarnya ibu kos misalnya. Lalu ibu kos marah-marah. Kamu tuh mesti jaga ya anakmu, jangan sampai tidur di ranjang saya. Nanti kena ompol kan kotor, bersihinnya susah. Wah, pada saat itu saya dengar, hati saya tuh nangis, saya tuh langsung bilang gini, aku ini akan kerja mati-matian. Apapun aku rela, mau kerja dari pagi sampai pagi, pokoknya aku harus bisa beli anakku rumah. Jangan sampai anakku tuh dihina-hina karena enggak punya kamar sendiri, enggak punya rumah. Itu saya dulu. Nah, suatu hari Tuhan menyadarkan saya itu mama yang enggak sempurna, tapi bisa mikir seperti itu. Suatu saat Tuhan menyadarkan saya dan Tuhan bilang begini, kamu mama yang banyak cacat bisa mikir kayak gitu soal anakmu, enggak punya tempat tinggal, enggak punya kasur.
Kamu pernah sadar enggak, aku ini papamu? Papa mana yang suka tega melihat anaknya sampai enggak punya rumah, hidupnya banyak utang? Itu saya. Pada tahun 2005, pemikiran saya dibukakan oleh Tuhan untuk pertama kali. Sejak itu saya, contoh simpelnya doanya tuh gini, Tuhan, Ruth itu loh anakmu. Ruth nggak bisa beli makanan. Kalau anaknya Ruth nggak bisa beli makanan, Ruth rela kok yang mati-matian cari duit buat anakmu. Ruth ini anakmu. Pasti papa nggak tega. Saya yakin sekali Tuhan yang saya punya itu papa yang cinta. Kita bilang di dalam Amsal 23, sebagaimana yang kamu pikir, demikianlah kamu. Kalau kamu mikirnya bahwa untuk mendapatkan favor Tuhan harus doa puasa, harus melalui serangkaian liturgi, jadilah seperti yang kamu yakinin. Tapi saya nggak punya keyakinan seperti itu. Keyakinan saya ini anak. Jadi kalau ngomong sama Tuhan, ya nggak kayak dulu, Bapak Ibu, nggak kayak Bapakku yang di surga, dimuliakan. Bukan maksudnya formal, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Enggak. Saya itu ngomong sama Tuhan, Pak, saya takut loh. Saya takut, ini minggu depan bayar uang sekolah. Pak, aku itu kalau punya duit nggak akan biarkan anakku sampai nggak bisa bayar. Dan Ruth juga percaya, ini anakmu, kau nggak akan biarkan. Jadi itu dimulai dari iman saya dulu. Dari iman saya, pandangan saya, paradigma saya tentang Bapak, itu mengubah banyak hal. Kalau Pak Yulus tanya, kenapa favor Tuhan atasi Ruth kok kayaknya begitu besar? Karena itu yang aku percaya, kita ini anaknya loh, anaknya. Jadi saya selalu bilang, Pak, aku ini anakmu loh. Bukan ponakanmu loh, Pak, anakmu. Amin, saudara-saudara. Jadi Amin, amin. itu kita harus yakin dulu, Pak Yulis. Tapi banyak juga tuh yang anak-anak Tuhan dibilang, maksudnya berdoa mungkin seperti itu, dan hamba Tuhan pun juga yang setia, yang ini kayaknya kalau kita lihat mungkin ya, mungkin bisa salah juga, nggak ya, maksudnya kehidupannya pun juga mengalami banyak kesusahan gitu ya. Nah itu beda banget gitu loh. Ya mungkin aku Saya nggak ini pikir ya. masalahnya kita kan nggak tahu apa yang di dalam pikiran mereka ya, Pak Julius. Kadang kita bilang bahwa mereka ngomong Tuhan itu Bapa, aku ini anak. Itu cuman ngomong gitu loh. Apakah benar-benar lu ngerti nggak sih? Kayak Ayub bilang, hanya dari kata orang aku tuh ngerti tentang kau. Gitu loh. Nah, banyak dari kita itu gimana ya, tentang Tuhan itu kayak seperti dewa yang harus ada pemisah, yang menakutkan, yang kita lu mesti kudus, lu mesti gimana. Saya enggak banget gitu loh. Saya sama Tuhan saya yakin banget karena pertemuan saya dengan pengertian itu tahun 2005 mengubah saya. Dan sejak itu saya tahu betul, loh aku ini loh anaknya. Namanya anaknya pasti privilege kan? Betul nggak Pak Julius? Namanya anak, betul nggak? Anak kan pasti di privilege dong, dapat hak istimewa. Aku ini anakmu loh Pak. Gitu. Jadi ya kalau Pak Yulis bilang ada orang-orang loh Bu yang doanya Tuhan aku tuh tahu kok Bapak. Taunya itu seberapa tahu kita kan nggak ngerti Pak Yulis apa yang ada di dalam pikiran mereka. Seberapa pemahaman mereka. Orang sekelas Ayub aja yang ibadahnya begitu kusuk dan saleh, dia masih bilang, aku ini ternyata nggak ngerti Engkau Tuhan. Karena aku cuma dari kata orang. Jadi makanya perubahan pandangan kita tentang Tuhan itu ngaruh banget sih.
Jadi sebetulnya favor itu milik kita semua, kita anaknya. Cuman masalahnya seberapa kita itu klik gitu loh. Ya kliknya itu loh yang susah ya. Kadang-kadang untuk saya berkhotbah supaya mengklikkan itu nggak gampang, ngeklikkan orang gitu loh. Saya berharap malam ini ada yang ngeklik gitu. Mungkin susah bagi orang-orang jenis orang-orang kaku kali ya. Kalau ibu kan Mungkin. kayaknya manja gitu ya, maksudnya ini Oh ya. manja kan karena pemahaman itu dulu terjadi tahun 2005. Iya, iya. Nah Julius, sebelum Kalau orang itu kaku enggak. kayaknya susah deh. Sebelum Ya, itu ya. saya kaku, Pak Julius. Oke. Ya. Mm-mm. Kenapa aku mau announce bukan announce, maksudnya mau singgung soal ini ya, karena seperti yang tadi kita dengar sama-sama, ibu kan bilang tahun 2023 ini ya tantangannya cukup berat lah ya dari. Mm-mm. Nah, jadi mungkin cara kita berdoa pun kepada Tuhan itu juga mungkin harus paradigma kita berubah kali ya. Jadi seperti Iya, jadi sebetulnya kuncinya di Amsal 23 itu paradigma kita yang berubah. ya. Jadi sebagaimana yang kau hitung dalam dirimu, demikianlah engkau, kan gitu tuh. Ya. Saya berharap teman-teman di GPI Hosana tahu bahwa dia itu Papa. Papa. Oke, terima kasih Bu Ruth. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Setelah itu mungkin Ibu Ruth. Sebentar. Silakan. Sebentar. Lihat dulu siapa ya? Nggak kelihatan Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko ini pin. Ya, Pak, silahkan. Ibu Ruth, Ibu Ya, tadi Pak. kan jelaskan panjang lebar tentang karakteristik atau spesifikasi tentang domba ya. Domba kan pandangannya terbatas, badannya gemuk, susah untuk melarikan diri. Senjata pertahanan dari Tuhan nggak ada. Nah, dan Tuhan sendiri kan gembala ya, Bu. Tapi kenapa Tuhan itu juga memberikan ayat yang ini loh, Bu. Aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Nah, maksudnya apakah kita suruh binasa atau gimana gitu, Bu? Ya kan, jelas-jelas gue tahu gembala nih. Karakteris domba begini, lah kok disuruh di tengah-tengah serigala? Ini apa gitu loh. Iya betul, domba di tengah serigala itu bancaan, Pak. Nah, artinya jelas pertahanan nggak punya. Terus pandangan bancaan kabur. Makanya. Kira-kira apa, Bu? Saya percaya kalau pengertian itu konteksnya, itu ada di Injil Lukas, Pak. Itu konteksnya tentang penginjilan ya, tentang penginjilan. Itu konteksnya tentang mempunyai sikap yang berbeda. Jadi itu latar belakangnya kenapa Tuhan bilang aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Jadi gini, pada waktu itu Yesus bersama 2 murid menuju ke daerah Samaria. Lalu Yesus ditolak. Lalu Yohanes, 2 murid ini marah. Mereka bilang begini, Tuhan, apakah engkau mau kami minta api dari langit supaya turun bakar mereka habis? Nah, itu 2 murid kan lagi panas-panasnya, diurapi oleh Tuhan pergi ke pelayanan. Mereka melakukan banyak tanda-tanda keajaiban, menyembuhkan orang sakit, membebaskan kerasukan. Lalu Tuhan menghardik mereka, menghardik 2 muridnya. Tuhan, apakah bila perlu kami akan meminta langit untuk turunkan api? Artinya bahasanya itu gini, belum tahu mereka siapa yang mereka tolak. Mereka belum tahu kalau kita minta api, kapok lu, hangus, mati lu, gitu kan. Tapi Tuhan marah. Tuhan bilang begini. Nah, itu ada kalimat yang dihilangkan di dalam Injil Lukas, Pak. Itu ada kalimat yang Tuhan bilang begini. Don't you know, tidakkah kamu tahu? Roh apakah yang ada pada kamu? Nah, roh apakah yang ada pada kamu? Lalu setelah itu konteksnya Tuhan bicara. Sesungguhnya kamu kuutus seperti domba di tengah serigala. Yang Tuhan maksud adalah sikap hidup. Tuhan bilang, aku tahu
kita bisa mendatangkan api untuk bakar mereka. Tapi tahukah kamu, roh yang aku taruh di dalam kamu adalah seperti domba. Dan kamu di tengah serigala, bersikaplah seperti domba. Domba tidak punya pertahanan. Betul, Pak. Jadi sikapnya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, seperti itu, Pak. Jika musuhmu mengajak jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi dalam konteks adalah sikap yang Tuhan mau, cara hidup kita adalah betul-betul kita itu sesuai dengan roh yang Tuhan taruh di dalam kita, yaitu roh kelembutan, roh kerendahan hati, roh yang hanya mengandalkan pada penghakiman dan pembelaan Tuhan. Jadi itu konteks di Lukas, itu seperti itu, Pak. Itu ada di Lukas pasal 10, itu konteksnya tentang seperti itu. Jadi memang seperti bancaan, karena serigala itu rakus, dan serigala itu egois, kan gitu. Tuhan itu mau bilang, aku tahu kamu hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang egois, yang rakus. Teman bisa sikap dengan sesama teman. Tapi aku mau kamu ingat, walaupun kamu bisa mendatangkan api dari langit, aku mau kamu tetap ingat, roh manakah yang kutaruh kepada kamu. Bersikaplah tetap seperti domba yang mengandalkan pada gembala untuk menjadi pertolongan dan pembelaan buat dia. Jadi itu konteks ayatnya, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Ya memang tidak enak ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya tidak enak, Pak. Makanya saya pernah khotbahkan, nanti suatu saat kalau kita mati ketemu Tuhan, kenapa Tuhan bilang begini, hanyalah kamu, karena aku tidak kenal kamu. Karena roh yang Tuhan kasih ke kita sejak kita lahir baru adalah roh seperti anak domba. Jadi jangan sampai karena terkena radiasi kehidupan di dunia, waktu kita mati, ternyata kita menghadap Tuhan, roh kita seperti serigala, jadi-jadian, werewolf, yang rakus, yang bisa egois, yang bisa mencakar, yang bisa menerkam, yang bisa gigit orang lain. Tuhan berharap bahwa kita tetap punya hati seperti domba. Kira-kira seperti itu, Pak Joko, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Joko dan Ibu Ruth. Dan mungkin terakhir Pak Gembala. Pak Gembala, ada yang murid tanya nggak Pak Gembala? Oh, Ko Yosua ada. Sebentar Bu, ada Ko Yosua mau tanya. Mana Ko Yosua? Silakan Ko. Ya, oke. Thank you Bro Julius. Selamat malam Pastor George Julia. Selamat malam, ya. Pak. Ya, Bu Julia, aku mau ini nih, saya tertarik dengan yang tadi Ibu Julia sampaikan tentang Smith Wigglesworth ya. Dia punya karunia kesembuhan atau apa ya. Dia dikasih kuasa sama Tuhan gitu ya. Nah, saya mau bertanya begini. Banyak sekarang ini beberapa gereja yang mengutamakan kesembuhan ilahi. Ya. Tapi nggak sedikit gereja yang mengutamakan kesuciannya di dalam gerejanya gitu. Menurut Ibu Julia, lebih penting mana kuasa kesembuhan atau kesucian itu sendiri? Karena kalau saya baca di Matius 7:21-23 ya, di situ dikatakan kan, saya bacakan boleh ya Bu ya. Jadi di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau menurut Ibu Yulia sendiri,
lebih utama yang mana? Gereja-gereja ini sendiri, apakah gereja yang mempunyai kasih karunia kesembuhan, atau kasih karunia kesucian itu sendiri? Terima kasih Bu Julia. Sama-sama. Baik karunia kesembuhan maupun kesucian itu sebetulnya kita nggak bisa upayakan dengan kekuatan kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan kekuatannya untuk menjaga kesucian, Pak. Karena 1 detik saya bisa berdoa dan berbicara kelihatan seperti kudus, tapi tidak ada yang tahu 1 detik kemudian saya berpikir najis, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kesucian dengan kekuatannya sendiri. Kalau Bapak tanya mana yang paling penting, sebetulnya beberapa waktu yang lalu, nah ini Pak Yulis biasanya ikut. Saya kan lagi getolin membedah kitab Ayub, ya. Nah, sebetulnya apa yang menjadi blueprint atau tema utama dari kitab Ayub itu sebetulnya adalah bahwa kehidupan yang paling penting adalah kita itu mengenal Tuhan. Itu yang menjadi tema utama dari kitab Ayub. Jadi Ayub itu hidupnya sangat kudus menurut mata manusia. Ayub sangat saleh, bahkan Tuhan sendiri memuji kehidupan kesalehan Ayub. Tetapi ternyata Ayub berkata di akhir dari pasal 42 bahwa ternyata aku ini belum kenal Engkau. Jadi kekudusan Ayub itu sama seperti kekudusan yang fisik yang mungkin dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu hidup liturgi yang tidak pernah bolong. Tapi Ayub ternyata enggak ngerti Tuhan, enggak kenal Tuhan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita otomatis ngerti Tuhan, pasti kita melakukan kehendak-Nya. Rasul Paulus sendiri bilang begini, yang paling penting adalah aku mengenal Dia. Jadi bagi saya karunia itu, kesembuhan, mujizat itu bonus, Pak, bonus. Dan kita tidak bisa bikin karunia itu bikin-bikin sendiri. Jadi kalau tiba-tiba dalam pelayanan terjadi kesembuhan, itu bonus. Jadi kalau misalnya di dalam pelayanan terjadi manifestasi mujizat, itu bonus. Kita tidak bisa keluarkan kesaktian tenaga dalam untuk melakukan itu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita kenal Tuhan. Karena kalau kita kenal Tuhan, pasti kita ngerti maunya Dia. Nah, kalau kita mengerti maunya Dia, saya berharap pada waktu kita kembali ke hadapan Tuhan, Tuhan berkata, "Sebaslah hai hamba-Ku yang setia. Masuklah dalam perkenanan Tuhan." Jadi paling penting apa? Ngerti Tuhan, mengenal Tuhan, Pak. Belum tentu orang kudus menurut kita itu ngerti Tuhan. Dan belum tentu yang S3 teologi ngerti Tuhan. Jadi siapa yang ngerti Tuhan? Saya juga tidak tahu, Pak. Apakah saya sudah ngerti Tuhan? Saya tidak yakin. Saya terus belajar dan kita akan terus belajar sampai kita pulang. Kita tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan sepenuhnya, karena bagaimana mungkin sebuah ciptaan bisa mengerti penciptanya. Tetapi kita bisa mengerti dikit aja, satu dikit aja. Itu sudah sebuah anugerah. Jadi kira-kira mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Karena saya ingatnya Pak Joshua ini pertanyaannya luar biasa, dalam-dalam, deep banget. Jadi ini berat kalau ditanya sama Pak Joshua ini deep, tapi asik. Ini luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Jurut. Tuhan berkati ya Bu. Sama. Terima kasih Bro. Thank you Bro Yos. Yo. Ada Pak Gembala? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu Ruth? Ditanyakan sehingga hanya sebenarnya. Saya
percaya kita semua diberkati malam ini. Kita diingatkan yang pertama tentang siapa kita. Kita ini adalah domba. Jadi boleh dikatakan sama seperti yang Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi betapa malam ini kita diingatkan, disadarkan kembali bahwa di luar Tuhan, kita nggak punya pertahanan apa-apa untuk melewati dan memasuki tahun 2023. Jadi artinya jangan sombong. Jangan merasa memiliki, jangan merasa diri lebih benar, ya jangan merasa, tapi kalau mau benar ya benar aja deh. Saya kira kita semua bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi kita menyadari kita ini adalah domba yang nggak punya pertahanan dan hanya Tuhan aja yang menjadi sumber kekuatan kita, pertolongan kita untuk memasuki tahun 2023 nanti. Yang kedua, ya kita harus juga peka ya bahwa siapa dia? Dia adalah gembala. Ya, dia adalah gembala yang tadi Ibu Ruth sudah sampaikan. Ya, jadi artinya apa? Kita harus mengakui dia di dalam perilaku kehidupan kita, dia sebagai gembala. Dalam perkataan kita, dalam perilaku sikap kita, kita betul-betul menunjukkan bahwa ya Tuhanlah gembala kita. Ya. Dan orang akan bisa merasakan, orang akan bisa melihat bahwa hidup kita ini jemaat Tuhan di Hosana adalah jemaat yang memang betul-betul dipimpin oleh Kristus, yang digembalakan oleh Dia. Gitu. Ya, kita mau belajar tadi kekuatan yang dimiliki oleh domba itu dari pendengarannya kan, ya pendengarannya. Jadi dengar-dengaranlah, belajar mendengar suara Tuhan. Jadi suara gembala ya. Saya percaya ini yang akan kita bisa bertahan kuat untuk bisa memasuki 2023. Makasih Bu Ruth ya, saya nggak panjang lebar. Kita diberkati malam ini untuk diingatkan. Itu aja Julius. Mungkin ada yang lain takutnya mau bicara juga. Silakan. Terima kasih Pak Gembala. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari Ibu Ruth bisa sampaikan sedikit kesimpulannya tadi yang seperti yang mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan. Setelah itu mungkin kita bisa berdoa ya, Bu. Ya, seperti yang dirangkum sama Bapak Gembala bahwa di luar Tuhan kita tidak punya pertahanan apapun. Saudara dan saya sangat bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kita sebagai domba, itu artinya kita bergantung 100% dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Mari beberapa waktu sebelum kita meninggalkan tahun ini, masih ada waktu. Saya boleh mengajak Bapak Ibu mungkin mengambil waktu untuk sungguh-sungguh menyisihkan waktu dengan Tuhan beberapa hari ini, entah 1 minggu, entah beberapa hari. Kan pasti kerjaan juga pada banyak yang libur, jadi ambil waktulah untuk minta dan belajar untuk mulai mendengar pimpinan Tuhan untuk tahun 2023. Dan seperti Musa berkata, Tuhan, aku tidak mau jalan kalau Tuhan tidak berjalan bersamaku. Saya berharap itu akan menjadi satu doa dan komitmen kita bahwa kita tidak akan jalan tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau Tuhan izinkan kita ketemu lagi di awal tahun 2023, mungkin kita bisa doa bersama ya. Pak Julius dari amin. Istilahnya gini, acara SST ya. SST mungkin untuk awal tahun 2023 kalau memang kita berkesempatan untuk ketemu, itu sedikit diimprovisasi, lebih ke kita yuk sama-sama walaupun melalui Zoom, kita dedikasikan untuk Tuhan, kita datang ke Tuhan, dan maksudnya khusus untuk itu mungkin kita bukan session tanya jawab dulu, tapi lebih ke dedikasi sama Tuhan seperti Musa, tidak akan jalan tanpa Tuhan. Dan
Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk ketemu, mungkin saya akan membagikan lebih jauh lagi apa yang Tuhan bilang mengenai Yesaya 54 ya, untuk memperlengkapi kita semua masuk ke tahun 2023. Saya percaya kok tahun 2023 ada banyak keajaiban juga, tapi lebih sifatnya apa ya Pak, istilahnya butuh rumput disediain rumput, butuh air disediain air, sesuatu yang sangat natural tetapi tidak pernah kekurangan, itu yang terjadi. Bahkan yang agak spektakuler tuh yang dibuatin pesta sama Tuhan. Jadi saya nggak tahu tahun 2023 kita akan dikasih pesta apa. Masing-masing kita akan beda pestanya. Tapi pasti ada pesta yang luar biasa yang Tuhan juga kasih buat saudara dan saya. Yuk kita dedikasikan sebelum tahun ini selesai, Bapak Ibu sempatkan punya waktu pribadi untuk benar-benar baca firman lebih banyak, nyembah lebih banyak, sehingga sebelum tahun ini selesai Tuhan bisa berbicara sesuatu lebih lagi. Gitu aja Pak. Ya Bu, ya bisa pimpin kita berdoa ya Bu ya. Yuk Terima kita kasih. menghampiri Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya ada favor Tuhan juga buat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya buat saya. Saya percaya malam ini juga Tuhan sedang menjamah Ibu Lydia. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya melihat tangan Tuhan yang besar sedang merangkul Ibu. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah hidup Ibu dan di tengah-tengah keluarga Ibu Lydia. Tapi saya melihat akan ada sukacita terjadi di tengah hidup Ibu. Ada sukacita, ada kabar yang sangat menggembirakan yang betul-betul membuat Ibu sangat bergembira. Tidak tahu pemulihan apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah keluarga Ibu ya Ibu ya. Jadi tahun 2023 Ibu Lydia, ini yang saya tangkap bahwa saya melihat kekeringan akan dirubah menjadi mata air. Ada mata air yang Tuhan akan wujudkan. Ada mata air yang akan Tuhan munculkan. Thank you Jesus. Saya juga berdoa buat Julius ya. Salah satu yang kamu rindukan tentang Tuhan adalah kamu seperti orang yang betul-betul ngerti maunya Tuhan apa. Julius, Tuhan bilang begini, aku akan granted apa yang kamu rindukan, yaitu pengurapan Isakar. Jadi saya nggak tahu apakah yang engkau bicarakan dengan Tuhan di dalam kamar rahasiamu dengan Tuhan, tetapi Tuhan berbicara kuat sekali bahwa Tuhan akan menyingkapkan banyak hal kepadamu, seperti Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi kepada suku Isakar. Tuhan akan membangkitkan rasa cinta untuk menggali firman di dalam hatimu. Dan Tuhan akan membuat engkau bisa menemukan permata-permata yang tersembunyi di dalam rahasia firman Tuhan. Dan melalui itu, seperti Bani Isakar yang diberikan Tuhan pengurapan seperti itu, Tuhan akan memberikan engkau pengurapan yang sama. Karena itu responi dengan kerjasama dengan baik bersama dengan Tuhan, dan pengurapan Isakar itu akan turun bersama dengan bonus-bonusnya menghampiri engkau. Dan ketika engkau sungguh-sungguh makin membara dan menggali dengan kerinduan akan rahasia-rahasia surga, Tuhan juga akan menyingkapkan kepadamu pemahaman-pemahaman baru yang akan membawa engkau semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan dengan demikian juga akan membawa engkau ajaibnya seperti yang dialami oleh Bani Isakar. Semakin dengan mereka mengenal Tuhan, semakin juga pemulihan berkat-berkat yang lain juga akan terjadi. Tuhan katakan bahwa engkau bersama dengan istrimu, engkau akan menjadi, istilahnya engkau akan betul-betul menjadi tanda ajaib bagi keluarga besar. Engkau akan menjadi tanda keajaiban bagi keluarga besar. Dan lihatlah dan tunggulah dalam beberapa tahun ini, Tuhan akan menaikkan grafikmu secara spektakuler. Apa saja yang ada di dalam hidupmu akan Tuhan buat engkau ngalamin. Engkau pernah bilang, aku juga pengen mengalami favor yang luar biasa. Tuhan udah kasih favor itu buat kamu, Julius. Dan Tuhan mau untuk memanifestasikan favor itu dengan semakin nyata. Tuhan mau memanifestasikan favor itu semakin lebih intensif lagi dalam kehidupanmu.
Sehingga orang bisa melihat seperti kata Musa, bahwa dari manakah orang itu tahu bahwa aku tuh berkenan di hadapanmu, kalau mereka tidak melihat favor-mu di dalam aku. Ketika Tuhan menyatakan dan mendemonstrasikan favor-nya di dalam engkau, orang juga akan semakin melihat bahwa Tuhan itu sungguh hidup dan nyata. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi banyak di area kehidupanmu. Engkau juga akan melihat bahwa mulai sampai hal materi, tabungan kamu, keuangan kamu akan melejit dengan cara yang ajaib, dengan cara yang supranatural. Engkau sendiri akan heran, kok bisa ya seperti ini, padahal kekuatanku tidak seberapa. Tetapi itu yang Tuhan akan lakukan supaya Tuhan memperlihatkan kepadamu bahwa Tuhan juga akan mengerjakan favor-nya di dalam kehidupan kamu. Tuhan juga taruh, engkau akan melihat itu, bawa dan kerjasama dengan baik dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam untuk visi ke depan buat kamu. Aku berdoa juga buat Pak Joshua, Tuhan juga taruh atas diri Bapak. Ingat baik-baik, tahun 2023, Tuhan katakan begini, kasih karuniaku tidak akan beralih daripadamu. Tuhan bilang begini, tahun 2023 ada banyak janji yang Tuhan sudah ucapkan kepada Bapak akan digenapi. Saya tidak tahu janji apa saja karena itu menjadi rahasia antara Bapak dengan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan berbicara begini, ada banyak janji yang Tuhan akan mulai genapin dalam kehidupanmu. Saya melihat ada seperti sebuah penglihatan berupa kertas, lalu ada ditik, kayak ada daftar ditik, ada beberapa daftar yang dicentang, ada beberapa daftar yang dicentang. Dan tahun 2023 ada beberapa daftar ini dicentang, Bapak. Saya tidak tahu apakah ini visi, ataukah ini target, ataukah ini harapan. Tapi saya cuma melihat beberapa daftar, tidak semua, Pak, tapi cukup banyak. Beberapa daftar akan mulai dicentang dalam kehidupan Bapak. Itu yang Tuhan kasih lihat. Saya cuma berusaha untuk belajar menyampaikan dengan taat. Terima aja dulu, nanti berjalan dengan waktu Tuhan yang akan semakin memberikan pengertian dan pemahaman. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak-Mu. Kau memberkati juga Pak Joko, Kau memberkati semua teman-teman, bahkan yang malam ini hadir Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Tuhan, ada favor-favor yang Tuhan akan kasih buat mereka. Ada kasih karunia, akan kasih karunia yang Tuhan akan demonstrasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, hamba memintakan berkat-Mu buat mereka Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala. Hamba juga percaya. Saya melihat Bapak berjalan di depan. Dan ada banyak jiwa-jiwa berjalan di belakang. Seperti Yesus menjadi gembala. Tuhan berkata bahwa Tuhan juga rindu bahwa hati yang sama akan kau punya. Bahwa ketika engkau membawa apa yang Tuhan percayakan, hati yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus sebagai gembala juga akan kau miliki. Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu, tapi ada sebuah transaksi besar yang akan terjadi di tahun depan. Transaksi, saya nggak tahu transaksi apa Bapak, tapi ada sebuah transaksi yang luar biasa, yang secara manusia engkau berkata, aku tuh nggak punya, aku nggak ada, istilahnya aku tuh nggak ada modal, nggak ada kekuatan atau kemampuan, saya nggak tahu, tapi transaksi ini akan Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib di tahun 2023. Seperti kata firman Tuhan di dalam Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Orang bilang masa resesi, tapi justru engkau resepsi. Orang bilang masa kering, tapi justru engkau melihat kelimpahan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama mengingatkan, kami boleh sama-sama saling memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.